Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sifa Ainupus Muslimah dengan NIM 2006590 dari Prodi PGSD UPI Kampus Sumedang. Di sini saya akan menjelaskan terkait media pembelajaran aplikasi menulis tegak bersambung untuk siswa kelas 2 sekolah dasar. Nah, baik untuk selanjutnya saya akan menjelaskan penggunaan dari aplikasi tersebut. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan penggunaan serta fitur-fitur yang ada pada menulis aplikasi menulis tegak bersambung. Nah, di sini ada judul atau nama, yaitu aplikasi Mari Belajar Tegak Bersambung. Nah, kita akan mulai untuk klik mulai. Dalam aplikasi ini terdapat eh, 3 menu utama. Nah, yang pertama ada petunjuk, kemudian ada bagian belajar, dan ada bagian menulis. Nah, dari dalam bagian petunjuk ini kita klik saja eh, menunya, ya, maka akan keluar. Yang pertama ada petunjuk untuk isi media. Nah, isi dari media ini tuh ada apa saja? Yaitu ada 4 bagian ya, ada 3 bagian, yaitu bagian menulis, bagian petunjuk, dan juga bagian belajar. Nah, kemudian setelah kita mengklik selanjutnya, maka akan keluar penggunaan tombol-tombol yang akan digunakan. Nah, di sini juga kita bisa menggunakan musik. Nah, kemudian kita bisa memposnya juga jika kita sedikit terganggu dengan musik tersebut saat menggunakan aplikasi ini. Nah, kemudian kita akan kembali ke menu home. Nah, kemudian ada bagian belajar. Dalam bagian belajar ini juga terdapat 4 bagian, yaitu tentang pengertian tegak bersambung, cara menulis tegak bersambung, cara duduk, serta cara memegang pensil, dan huruf alfabet dalam tegak bersambung. Nah, dalam pengertian ini, yang pertama ada KD dan tujuan pembelajarannya, dan kita mengklik selanjutnya, maka akan ada eh, pengertian dari tegak bersambung. Dan selanjutnya, yaitu ada cara menulis tegak bersambung, cara menulis huruf besar dan huruf kecil. Kemudian juga ada cara duduk memegang pensil dalam menulis tegak bersambung. Karena dalam menulis tegak bersambung, cara memegang pensil itu harus benar agar mudah dalam penggunaannya. Kemudian ada huruf alfabet dalam tegak bersambung. Nah, huruf-huruf ini itu dari huruf A hingga huruf Z. Nah, jika kita mengklik salah satunya, maka akan keluar eh, yaitu mengenal pola huruf-huruf alfabet. Nah, yang pertama ada huruf pertama, yaitu huruf kapital dari A dan huruf kecil dari A. Nah, setelah kita mempelajari 4 bagian ini, maka kita akan ke bagian yang paling penting, yaitu bagian menulis, karena bagian menulis ini yaitu bagian yang akan mengasah kemampuan siswa. Nah, untuk menggunakannya, kita tinggal klik pada bagian menulis, kita bisa mengklik di mana saja. Di sini saya akan mengklik orangnya, maka akan keluar 4 bagian. Bagian ayo menulis. Dari bagian ini terdapat 4 bagian. Yang pertama, menebalkan lengkungan, menulis huruf, menulis kata, dan dilanjutkan ke bagian menulis kalimat. Nah, yang paling pertama, kita akan menggunakan menulis menebalkan lengkungan. Kenapa lengkungan itu penting? Karena dalam menulis tegak bersambung sendiri, itu akan melengkung-lengkung sehingga akan lebih baik jika siswa mempelajari terlebih dahulu lengkungan-lengkungannya. Nah, di sini terdapat fitur dari ukuran pensil. Siswa dapat memilih dapat ukuran kecil, ukuran sedang, dan ukuran yang paling besar. Kemudian terdapat 3 pilihan warna, yaitu pilihan warna hitam, pensil warna kuning, dan pensil warna merah. Nah, caranya yaitu kita tinggal mengklik salah satu ukuran pensil yang kita inginkan, kemudian mengklik warna yang kita inginkan juga. Jika sudah, maka siswa ting jika sudah, maka siswa tinggal menulis lengkungannya sesuai dengan pola yang telah ada. Menulis secara pelan-pelan agar lengkungan tersebut dapat
eh, rapih gitu. Setelah mendebalkan lengkungan, maka dilanjutkan dengan menulis huruf. Nah, dalam menulis huruf ini terdapat huruf A hingga Z. Nah, kita pilih salah satunya sebagai contoh, yaitu saya akan memilih huruf A. Kita tinggal klik saja hurufnya. Kemudian di sini terdapat pola penuntun dari nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 dan 6. Kenapa saya memberikan pola? Karena terkadang siswa itu kesulitan harus memulai penulisan dari mana terlebih dahulu. Sehingga jika sudah ada pola, siswa tinggal menuntun dari awalnya harus dari mana hingga diakhiri sampai mana. Nah, contoh penggunaannya yaitu kita memilih terlebih dahulu ukuran pensil, kemudian kita memilih pensil pilihan warna yang kita inginkan. Nah, jika sudah, kita tinggal mengikuti arahan yang ada secara pelan-pelan agar eh, hasilnya cantik atau bagus. Nah, jika kita sudah menggunakan ini, maka kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu menulis huruf tanpa pola. Mengapa atau tanpa tuntunan? Mengapa? Hal ini saya lakukan agar siswa me- mengasah kemampuan siswa tanpa pola. Nah, kemudian jika sudah pada bagian huruf, maka dilanjutkan pada bagian kata. Nah, kata ini saya menggunakan kata-kata sehari yang sering digunakan oleh siswa, contohnya yaitu kata pohon. Nah, sama halnya dengan huruf, dalam kata ini juga terdapat eh, cara penuntun siswa untuk menulis tegak bersambung, dimulai dari mana dan diakhiri sampai mana. Sama halnya dengan menulis huruf, di sini juga kita memilih terlebih dahulu ukuran pensil dan warna, kemudian langsung saja dapat menulis. Dan dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu dengan mengasah tanpa pola. Nah, jika siswa telah menggunakan menebalkan lengkungan, menulis huruf dan juga kata, maka dilanjutkan dengan menulis kalimat. Nah, kalimat-kalimat ini yaitu kalimat-kalimat sederhana yang sering digunakan oleh siswa. Contohnya yaitu Nina rajin menabung. Di sini juga terdapat pola penuntun terlebih dahulu agar siswa tahu dari mana dan sampai mana dia harus menulis eh, menulis teks tersebut atau kalimat tersebut. Jika siswa sudah menulis ini, maka kita akan lanjutkan ke bagian yang selanjutnya, yaitu tanpa pola. Nah, di sini siswa dapat hasil mengasah langsung apa yang telah dibuatnya sebelumnya. Nah, jika sudah, kita dapat kembali. Nah, jika dari tombol yang ini, maka akan ada menu terakhir yaitu tentang info pengembang. Info pengembang sendiri yaitu saya, si Painupus Muslimah. Nah, pada aplikasi ini cukup mudah untuk digunakan di dan akan lebih mudah digunakan di smartphone atau HP karena siswa akan secara langsung belajar untuk menulis tegak bersambung menggunakan jarinya secara langsung. Nah, kemudian aplikasi ini juga mudah untuk digunakan karena penyimpanannya yang tidak terlalu besar dan tidak memerlukan koneksi internet atau kuota. Dan tentunya dapat digunakan dimanapun dan kapanpun. Dan mungkin sekian penjelasan saya terkait aplikasi menulis tersambung ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.